Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Din Samsudin yang saya muliakan, saya hormati guru saya dan pembimbing saya. Dan hari ini menempati kantor barunya ya di CDCC ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pilar penting pencerahan kita dalam berbangsa bernegara, khususnya dari sudut pandang beragama kita semua. Sebab wawasan beliau, pengalaman beliau, dan kerja-kerja beliau, ibaratnya kalau kita ini kuliah oleh dosen-dosen yang biasa, itu butuh 1 semester, dengan beliau cukup dengan 2-3 kali pertemuan selesai. Di samping saya, Pak Tito, semua udah kenal pasti ya. Kelihatan kan damai-damai aja, nggak ada masalah. Ya, jadi peristiwa itu nggak seperti yang diberitakan, ya. Dan banyak hal-hal positif yang kami dapati di balik semua dinamika yang kemarin baru saja kita hadapi. Dan itu juga membuat kami semakin dewasa dan Pak Tito juga semakin mengenal bahwa tidak semuanya seperti yang disangkakan sebelumnya. Dan saya juga kemudian mendapatkan banyak pelajaran setelah melihat semuanya dengan epicentrum yang lebih luas dan lebih dekat lagi menjadi terang. Khususnya mana yang negarawan dan bangsawan dan mana yang berkedok negarawan dan bangsatuan itu sebetulnya. Baik, jadi terima kasih pada malam hari ini kita bisa bersama. Pak Abdullah Jaidi, ini juga senior kita dari Al-Irsyad Al-Islamiyah. Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Orbiters yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah. Jadi nanti setelah ini pengajiannya di sini ya, Bede ya. Tetap di sana. Oke. Saya dikasih PR pada malam hari ini untuk berbicara sedikit tentang Abrahamism atau Abrahamic dalam konteks kekinian. Saya langsung kepada to the point saja, dan referensi utamanya saya coba ambil dari Al-Quran tentang bagaimana menjadi pengikut Ibrahim masa kini. Sebetulnya kata kuncinya sudah dibacakan oleh Qari tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim di surah Ali Imran ayat 161. Qul innani hadani rabbi. Ini sebetulnya statement Muhammad SAW yang sedang mengimplementasikan Abrahamism. Dan ini harus kita contoh, jadi jangan ngarang bebas gitu. Karena sekarang kan banyak orang yang ingin menjadi Abrahamic dari sisi ideologi, kemudian syariatnya ngarang-ngarang gitu. Sehingga dinikahkanlah anak-anaknya dengan orang Yahudi karena sama-sama sebagai Ibrahimi gitu. Nah ini mungkin sampai ke tingkat akhlak nanti saya coba gambarkan bagaimana Al-Quran memandu kita semua, dan saya sendiri juga tidak mau beropini. Karena biasanya kalau berbicara sebagai Ibrahimi, terutama para pemikir-pemikir ini seringkali lalai tentang bagaimana panduan Al-Quran dalam menjadi pengikut Ibrahim sejati. Rasulullah begini caranya. Innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku telah memberikan hidayah kepadaku kepada siratim mustaqim, jalan yang lurus. Apa jalan lurusnya itu? Dinan qiyaman. Sebuah jalan hidup, din, yang qiyam, tegak lurus. Maknanya adalah tidak ada kesesatan di situ. Tidak ada distorsi, tidak ada penyimpangan, lurus. Apa itu? Millata Ibrahim. Millah Ibrahim adalah sebuah jalan hidup yang pernah ditoreh oleh Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad SAW di sini menegaskan sekali lagi bahwa risalah yang dibawanya bukanlah sebuah risalah baru, melainkan penyempurna dari pendahulunya Ibrahim alaihissalam.
saya ketambahkan kata-kata penyempurna. Karena Ibrahim alaihissalam ini memang sangat concern, doktrinnya lebih kepada masalah ideologi. Ibrahim ini kan aslinya dari sebelah utaranya Irak, di Ur, kemudian ke Kurdistan, perjalanannya ini, pertarungan ideologinya. Lalu kemudian ke Syam, seputar Baitul Maqdis. Lalu kemudian ke Kan'an, di dekat Damaskus. Ya, terus kemudian ke Mesir, lalu ke Mekah, dan balik lagi ke Kan'an. Jadi Ibrahim alaihissalam ini tidak punya istana, tidak punya rumah khusus. Jadi hidupnya memang membawa misi tauhid secara makro. Saya katakan tadi bahwa Muhammad SAW adalah penyempurna daripada risalah kakeknya Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih, riwayat Muslim, bahwa para nabi yang paling serupa wajahnya dengan Ibrahim alaihissalam adalah Muhammad SAW. Yang saya tidak perlu bacakan hadisnya yang panjang. Dan Nabi Muhammad SAW sangat bangga menjadi seorang Ibrahimi. Nah, di ayat itu ditegaskan millata Ibrahimanya bagaimana? Hanifan. Apa itu hanifan? Tidak condong kepada kesesatan. Itu hanif. Tidak condong kepada yang sesat-sesat. Jadi jangan mengaku Ibrahimi tapi kalau agak-agak suka sama yang sesat-sesat gitu. Baru setelah itu ngaku kepada berintima atau menisbahkan dirinya kepada Ibrahim alaihissalam. Hanif, arti kosakatanya bukan lurus sebetulnya. Yang menyimpang dari aliran sesat, yang tidak mendekat kepada yang sesat, itu artinya hanifan. Musliman, berserah diri sepenuhnya. Dalam beragama itu tidak menjadikan persepsi kita sebagai sentral, tapi memasrahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah dan menjalani hidup dengan aturan-aturan Allah. Musliman di situ. Kita ini biasanya bijak sini, susah bijaksana. Kalau bijak sini kita pintar. Musliman itu betul-betul kita serahkan sepenuhnya cara pandang kita, sikap mental kita, sampai perilaku kita kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ana minal musyrikin. Dan aku bukanlah orang yang sekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari cara berpikirku, sikap mentalku, dan perilaku-perilakuku. Inilah cara Rasulullah menjadi seorang Ibrahimi. Hanifam musliman wa ma ana minal musyrikin. Implementasinya lebih detailnya adalah qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku dan nusukku, nah ini dua jenis ibadah yang disatukan. Yang satu mewakili ibadah-ibadah ritual mahdhah, yang satu lagi mewakili ibadah-ibadah yang bercampur antara mahdhah dan ghairu mahdhah di sini. Jadi dia lebih mewakili kepada jenis ibadah yang bersifat sosial. Tapi dia tetaplah sebuah ritual. Dipilihnya dua ibadah ini dan disatukannya karena memang ada keagungan pada dua ibadah ini. Fasholli li rabbika wanhar. Apa itu? Salat dan sembelihan. Qul inna sholati wa nusuki. Semua jenis ibadahku, baik yang bersifat ritual maupun bersifat sosial, wa mahyaya wa mamati, dan seluruh aspek kehidupanku dan sampai matiku, lillahi rabbil, itulah Ibrahimi. Cara Muhammad SAW. Tentunya kita sebagai umat Muhammad SAW juga harus begitu dalam menjalani hidup. Jangan mengaku Ibrahimi kemudian saya kira banyak sekali di dunia ini. Saya coba baca
di dunia barat sampai di Indonesia sendiri ketika menerjemahkan Ibrahim ini seringkali terpelanting, di mana ideologinya ingin seperti Ibrahim tetapi perilakunya, cara-cara ibadahnya sudah tidak punya pegangan lagi, pengen seperti Ibrahim benar. Akhirnya ditinggalkanlah Nabi Muhammad SAW syariatnya, ditinggalkanlah syariatnya Isa, ditinggalkanlah syariatnya Musa, ingin seperti Ibrahim. Di sini kekeliruan-kekeliruan yang sering terjadi. Lanjutan ayatnya apa? Dinan qiyaman millati Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Sekali lagi tegaskan, la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya kira udah jelas. Dan yang paling penting adalah wa bidzalika umirtu. Caraku beragama, kata Muhammad, bukan karena improvisasi aku sebagai seorang nabi, tidak. Wa bidzalika umirtu. Seperti itu aku diperintahkan. Jadi ini bukan hasil karya akal Muhammad atau hasil karya spiritualitas Muhammad sebagaimana sering terjadi pada kelompok-kelompok tarekat tertentu misalnya. Yang sebetulnya itu adalah improvisasi spiritual si pemimpin spiritualnya yang tidak ada perintahnya. Sementara cara Rasulullah SAW menjadi seorang Ibrahimi adalah wa bidzalika umirtu. Seperti itu aku diperintahkan oleh Tuhanku. Jadi saya nggak ngerti nih kalau spiritualitasnya pakai nari-nari joget-joget itu, saya nggak ngerti alirannya dari mana, perintahnya gitu. Ini mohon maaf untuk saya sebutkan supaya kita kemudian tidak iltibas, tidak mencampur adukan atas nama Ibrahimi yang akhirnya improvisasi, atas nama seni, atas nama budaya, atas nama tradisi. Karena cara Muhammad adalah wa bidzalika umirtu. Jelas sekali perintahnya. Jadi dalam beragama itu ya bukan improvisasi, bukan hasil karya akal dulu yang kita dahulukan. Bahwa nanti akan ada di bawah pendekatan-pendekatan budaya, ada nanti sedikitnya kita cerita tentang Ibrahim alaihissalam dan umatnya. Tetapi pada prinsipnya itu tidak bisa dinegosiasi. Wa ana awwalul muslimin. Dan selalunya para nabi ingin menjadi yang pertama dalam berserah diri untuk mengikuti titah Tuhannya, perintah Tuhannya. Jelas sudah? Itulah menjadi Ibrahimi sejati versi Muhammad SAW. Selesai materinya. Tinggal kekiniannya barangkali ya. Silakan. Gitu ya. Nah di Indonesia ini, tadi sempat ngobrol-ngobrol di dalam, mendengarkan paparan Pak Tito tentang Poso, tentang Ambon, ya, tentang yang terakhir-terakhir ini. Begini, konflik-konflik agama. Ini terkait dengan CDCC pada hari ini. Sudah sangat membanggakan apa yang dilakukan oleh CDCC ini. Hanya saja mungkin masih terkesan elitis, masih berada di wilayah atas. Dan ini tentu perlu ada lapis keduanya, dan inilah pentingnya orbit. Saya kira begitu cara BD masuk ke wilayah-wilayah lebih dalam lagi di masyarakat. Artinya orbiter sebetulnya dikumpulkan oleh BD dari berbagai lintas sebetulnya untuk menjadi lapis kedua agar pesan-pesan ini sampai ke tingkat grassroots. Nah, cuma Pak Tito, koreksian saya terhadap apa yang terjadi di bangsa ini, seringkali konflik-konflik ini selalu masuk ke wilayah hukum dulu. Dan yang namanya hukum selalu dibawa ke pengadilan. Padahal tidak semua kan masalah hukum dibawa ke pengadilan. Yang kedua, yang paling saya rasakan, ini juga saya berbicara di CDCC, saya kira tepat di tempat yang barunya, ada amanah undang-undang yang ditinggalkan di negeri ini dalam menyelesaikan konflik. Saya baca di Undang-Undang nomor 7 tahun 2012.
tentang PKS, penyelesaian konflik, penanganan konflik sosial. Jadi asas musyawarah mufakat ini mestinya didahulukan ketimbang pendekatan hukum. Dan yang kedua, yang bisa menyelesaikan ini bukan pemerintah pada awalnya sebetulnya. Karena mohon maaf, kalau langsung pemerintah yang masuk, kepentingan masing-masing pihak ini juga sangat kuat sekali. Ditambah lagi kehilangan fungsi MPR RI dalam hal ini. Ini saya baru belakangan juga nih belajar baca. Saya memikirkan gimana umat ke depan. Mestinya kan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh-tokoh masyarakat itu dulu yang harusnya berada di ujung tombak penyelesaian penanganan konflik sosial ini. Dan insya Allah itu akan lebih murah, lebih cepat, lebih aman ketimbang menunggu keputusan-keputusan yang ada. Nah sekarang ini saya kira menjadi tepat di sisi pada malam hari untuk kita usulkan. Dan agar ada program-program yang lebih konkret dalam menyelesaikan masalah-masalah konflik kebangsaan, khususnya terkait masalah agama. Nah, apa kaitannya dengan materi pada malam hari ini? Qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Salah satu kelebihan Ibrahim alaihissalam, kalau kita ingin menjadi seorang Ibrahimi, adalah diutusnya Ibrahim alaihissalam untuk menjadi imam bagi manusia. Bapak, semua agama ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim di surah Al-Baqarah 124, Qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Jadi seorang Ibrahimi hari ini jika dia berpikiran sebagai seorang leader, tentu peran-peran inni ja'iluka lin-nasi imaman ini yang harus dilakukan. Saya berbicara seperti ini karena di lingkungan Orbiters, bagaimana akidah kita, syariah keislaman kita bisa menaungi semua agama, semua manusia, semua suku, semua bangsa yang ada di negeri ini. Tentu dengan tidak kehilangan karakter-karakter daripada seorang Ibrahimi sejati. Jangan berpindah-pindah agama gitu dalam menyelesaikan masalah. Karena sebagai seorang muslim kita sudah punya konsep yang sangat jelas sekali dalam menjalani hidup sebagai individu maupun dalam konteks berbangsa dan bernegara. Kelebihan lain dari Ibrahim alaihissalam adalah wattakhadallahu Ibrahima khalila. Nah ini juga perjuangan kita menjadi seorang Ibrahimi sebelum kita berbuat untuk orang lain di tingkat diri kita sendiri. Kenapa Ibrahim itu disebut sebagai Khalil? Khalilullah gelarnya ya. Khalilullah itu dari kata-kata khullah. Khullah itu adalah puncak dari cinta. Jadi letaknya di atas mahabbah. Itu khullah. Jadi kecintaan Allah kepada Ibrahim alaihissalam melebihi cinta kepada hamba-hamba yang lainnya. Ibrahim alaihissalam punya karakter yang sangat-sangat mulia. Digambarkan di dalam Al-Quran misalnya surah Al-Baqarah 124. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan. Ibrahim itu kana ummatan qanitah. Ummah di sini sebetulnya kan kalau bahasa Indonesia umat itu banyak. Pribadi Ibrahim ini disebutkan sebagai individu dengan sebagai ummah karena memang pribadi Ibrahim itu melembaga yang kualitasnya satu orang Ibrahim seperti sebuah ummah gitu. Ummah apakah dalam level-level seperti yang ada sekarang atau secara keseluruhan Ibrahim adalah mewakili satu manusia ini kualitasnya orang seumat itu. Apa itu Ibrahim? Qanitan lillah.
yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, cara berpikirnya tidak berdasarkan kepentingan-kepentingan sesaat sehingga beralih pada kesesatan. Saya ingin ulangi sedikit, kadang-kadang kita ini kalau lagi kepepet gitu. Mulai jurus-jurus melintir-melintirnya, ya, keluar dari Hanif. Atas nama, apalagi sekarang ini mohon maaf, cara pandang hak asasi manusia ini pokoknya membela yang minoritas, walaupun salah. Sehingga kita kemudian di dalam rumah lah, ibu-ibu sering nggak begini, kamu tuh ya sebagai kakak harusnya ngalah, ya makan ini salah si adik, nggak bisa, pokoknya kamu kakak. Sering nggak terjadi begitu? Nah, ini tidak hanif ibunya, tidak menempatkan yang benar sebagai yang benar, yang salah sebagai yang, pokoknya kamu kakak, kakak itu harus. Nah, ini siapa yang ngajarin kayak begini cara pandangnya? Harusnya kan tempatkanlah yang benar sebagai yang benar, tempatkan yang salah sebagai yang salah. Akhirnya si kakak bilang, nyebelin banget sih punya adik kayak gitu. Ini sebetulnya konflik ini menjadi berkepanjangan gara-gara orang tuanya tidak hanif gitu kira-kira di rumah. Ya, kalau ke negara terus terlalu tinggi, jadi kita coba masuk ke rumah dulu. Dalam ini. Ya kata BD ini di orbiter sini nggak sama semuanya. Jadi kadang-kadang dia harus turun sedikit gitu. Gitu kan ya. Nah ini juga sering terjadi di rumah pada suami. Suami menuduh istri itu macam-macam. Tahu nggak bu kesalahan istri di hadapan suami itu? Cerewet kan gitu. Betul nggak Pak? Kalau nggak berarti bohong. Hah? Mayoritas lah ya. Kesalahan suami di hadapan istri biasanya apa? Egois, gitu. Betul nggak bu? Menjadi seorang yang hanif adalah orang yang berusaha objektif. Nah maksud saya begini, kadang kita dalam menyelesaikan masalah ini terlalu melihat dari persepsi kita sehingga tidak hanif. Sudut pandang sendiri. Orang yang hanif itu tidak cenderung pada kepentingan-kepentingan hawa nafsunya, kepentingan pribadinya, kepentingan kelompoknya, kepentingan jabatannya. Dalam konteks kekinian, menjadi orang yang hanif. Gitu. Tetapi Ibrahim alaihissalam juga mengambil resiko. Resikonya berat nggak jadi Ibrahim itu? Apa yang paling berat kira-kira yang Anda lihat menjadi sang Ibrahim alaihissalam? Ya harus masuk api kan? Ya. Ya. Banyak kasus saya kira kita kalau mau dibedah satu-satu, tetapi kata kunci menjadi seorang hanif adalah tidak condong kepada kepentingan-kepentingan kita, posisi kita. Ya kalau memang harus begitu ya harus ambil resikonya. Ya. Saya kira cukup saja dulu ya. Nyindir siapa tadi Pak? Menyindir diri saya sendiri. Oh, oke. Okay. Ya. 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 Ya, baik. Baik. Ya, jadi saat ini terus terang di kalangan umat Islam yang saya hadapi, memang ada kelompok-kelompok politik yang anti Pak Jokowi yang nggak suka sama saya akibat yang tadinya sudah menemukan vitalitasnya untuk melawan Pak Jokowi gitu dengan memboncengi GNPF dan gerakannya, ini kecewa. Sama kelompok kedua yang ingin menggulingkan kekuasaan tengah jalan, pokoknya ganti kan gitu. Tapi dia nggak punya gelombang. Ya, dia ingin selalu berselancar sehingga kita yang dikompori. Misalnya gini, Ustaz, kenapa nggak diselesaikan saja? Maksud Anda? Itu kan sudah sekian juta umat, kenapa nggak dibelokkan ke istana? Maksud Anda? Ya ini sudah harus diganti rezim ini. Terus, maksud Anda gimana? Ya Ustaz harus tanggung jawab, kenapa ini tidak jadi? Memang Anda maunya apa? Tiba-tiba nangis. Suami saya di penjara oleh rezim ini. Loh kok ke situ larinya? Dia
sudah zalim sama suami saya. Loh, kok jadi begini? Jadi ternyata banyak hal-hal yang kemudian ini tidak hanif. Terus terang pada posisi hari ini tidak mudah bagi saya di tengah umat sendiri yang juga kalau sudah marah kan menggubu-gubu, apalagi bahasa medsos. Aduh, ini saya ini punya grup WA, Sinergi Ulama. Tapi dari cara menerima informasi bukan ulama ini. Dari cara komen juga bukan. Ini bukan ulama deh kayak gini. Menjadi seorang hanif pada hari ini, coba lihat. Apalagi dalam menerima informasi. Bapak Ibu sekalian, kita nih sering fitnah nggak kita tanpa sadar loh. Ya, kita tanpa sadar di media sosial kita. Akhlak kita seringkali lebih condong kepada hawa nafsu. Misalnya, ada karikatur yang memojokkan musuh kita atau lawan politik kita. Gampang nggak kita broadcast? Seneng nggak? Tapi itu isinya fitnah nggak sebetulnya? Dosa nggak sebetulnya kita melakukan itu? Tapi kadang-kadang atas nama agama, gitu kan? Kita pun ikut melakukan hal yang sama. Memang berat untuk menjadi orang yang hanif sebagaimana Ibrahim alaihissalam. Karena kalau kita bacakan ayat-ayat akhlak tentang Ibrahim itu cukup banyak. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna Ibrahim lahalimun awwahun munib. Itu Ibrahim sang pemberani tapi hatinya sangat lembut. Yang pertama disebutkan apa? Lahalimun, ada lamut tauqid. Orang yang sangat santun, lembut. Diserang bagaimanapun Ibrahim alaihissalam, dia tetap mengantisipasinya dengan kelembutan. Dan itu dibarengi dengan awahun. Ibrahim itu gampang ibah hati, saking lembutnya hatinya itu. Tapi juga nggak gampang dibohongin gitu maksudnya. Kan ada orang ibaan gitu kan, tapi lupaan kemudian. Itu Ibrahim alaihissalam. Tidak kejam jiwanya, tidak kasar hatinya. Tahu nggak Pak, kenapa suami-suami cepat tua? Kata Imam Syafi'i, karena sering dimarahin sama istrinya. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, banyak istri cepat tua gara-gara sering dimarahin sama lakinya. Karena itulah menjadi suami atau istri harusnya juga la halimun awwahun muni. Coba lihat nih, jenjang kelembutan jiwa Ibrahim alaihissalam. Jadi sang bapak tauhid yang sangat tegas, yang berani masuk api, yang tinggalkan kampungnya untuk membebaskan manusia dari penjara-penjara kemusyrikan. Kekuatannya sebetulnya disebutkan di dalam Al-Quran beberapa kali, la halimun awwahun munibun. Ini jenjang spiritualitasnya. Jadi siapa yang ingin menjadi seorang Ibrahimi pada hari ini secara akhlak harus menjadi orang yang lembut. Mulai dari menjadi seorang suami, seorang ayah, atau seorang istri dan seorang ibu, tetapi juga dibarengi dengan awahun, yang peka batinnya terhadap persoalan-persoalan yang menimpa kaumnya. Munibun, yang hatinya selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara karakter Ibrahim yang lain di dalam surah Maryam 41, ini Bapak Ibu sekalian, supaya jangan hanya berbicara di tataran ideologi ya, kalau ingin menjadi seorang Abrahamik, ini seringkali keliru. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyyan. Ibrahim itu orang yang selalu banyak melakukan kebenaran, membenarkan yang benar, dan selalu setia pada kebenaran. Ada ungkapan Buya Hamka yang sampai hari ini saya nggak lupa dalam menjelaskan surah Al-Asr. Buya Hamka menjelaskan illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kata Buya Hamka, tafsir beliau, tadabbur beliau bukan tafsirnya, tadabbur beliau, jadilah orang benar dengan mengerjakan yang benar, senantiasa mengajarkan yang benar,
dan bersabar bersama yang benar. Apa yang pertama tadi? Jadi orang benar, mengerjakan yang benar, mengajarkan yang benar, bersabar bersama yang ini siddiq. Kira-kira begitu. Siapa orang benar itu? Alladzina amanu. Kalau bukan orang beriman berarti orang nggak benar itu. Siapa yang mengerjakan yang benar? Wa amilus shalihat. Bagaimana mengajarkan yang benar? Wa tawasau bil haq. Bagaimana bersabar dengan yang benar, bersama yang benar? Wa tawasau bis sabr. Itu kata Buya Hamka. Jadi adalah orang benar, mengerjakan yang benar, mengajarkan yang benar, bersabar bersama yang benar. Siddiqan nabiyan, yang selalu membenarkan Tuhannya dan membenarkan yang benar dengan semua resikonya. Ini aja dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Bahtiar Nasir sudah ceramah di pengajian Jamaah Orbit sekaligus acara syukuran malam ini ya, CDCC, Center Dialogue and Cooperation Among Civilization gitu. Susah bahasa Inggris. Makanya kata Ustadz tadi elit begitu ya, kelas 1. Nah, kelas 2-nya Jamaah Orbit katanya. Jadi second. Enggak apa-apa, tapi insya Allah hanif semua ya.